Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahul aliyyul azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi khutbah yang berjudul Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara, berbicara tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bukan suatu hal yang mudah. Karena yang kita bicarakan itu adalah manusia, tapi beliau bukan sembarang manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan ya Muhammad bahwa sungguhnya aku itu adalah manusia biasa seperti kamu, hanya saja aku mendapatkan wahyu bahwa sungguhnya Tuhanmu tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, makanya tidak heran kalau di dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Jadi taruhannya Nabi Muhammad itu satu, itu adalah alam semesta. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, maka engkau tidak ciptakan alam semesta ini. Itulah sebabnya maka tidak heran kalau segala sesuatu itu kalau dihubungkan dengan sirah nabawi, dengan sejarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya serba unik. Mulai dari pra kelahirannya, pada masa kelahirannya, pada masa kecilnya, pada masa kanak-kanaknya, pada masa remaja, pada masa sebelum kenabiannya, pada masa kenabiannya, kemudian akhlak dan fungsi daripada kenabiannya dan sikap Allah terhadap beliau, semuanya itu unik saudara-saudara sekalian. Yang pertama, pada masa pra kelahirannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'du ismuhu Ahmad. Artinya apa? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wahai bani Israil, inni rasulullah ilaikum, aku ini adalah utusan Allah untuk kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab yang datang sebelumku yang berupa Taurat, wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira akan datangnya rasul sesudahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Padahal jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun, saudara. Kok ada orang belum lahir kurang 500 tahun sudah dikabarkan oleh Nabi Isa kepada umatnya? Tapi bukan suatu hal yang unik, itu hebat sekali. Pada masa kelahirannya, saudara-saudara sekalian, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir, hijrah, dan wafat itu bulannya sama, yaitu bulan Rabiul Awal, ya, yang artinya adalah musim bunga. Memang istimewa sekali nih. Beliau lahir dari seorang bapak yang bernama Abdullah, hamba Allah. Namanya sendiri adalah Muhammad, yang terpuji,
Ibunya adalah bernama Aminah, yang artinya adalah wanita yang berikan rasa aman. Waktu lahir beliau ditolong oleh seorang ibu yang bernama Asyifa, artinya adalah yang sehat, yang sempurna. Sementara yang menyusui beliau adalah Halimatus Sa'diyah, wanita gurun pasir, yang artinya adalah wanita yang berhati lemah lembut, yang lapang dada. Sementara waktu beliau sudah ditinggal wafat oleh bapak dan ibunya, beliau diasuh oleh Abdul Muthalib. Ya, pada saat itu adalah Abdul Muthalib, beliau adalah kakeknya. Itu gelarnya aslinya adalah As-Saibah, yang artinya adalah orang tua yang bijak. Nah, apakah ini semua suatu kebetulan? Tidak, saudara-saudara sekalian. Ini semua ada hubungannya dengan kepribadian daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa kecilnya, saudara-saudara sekalian, kita lihat pada masa kanak-kanak beliau setelah ditinggal wafat oleh bapak ibunya, kan yatim piatu, diasuh oleh kakeknya. Ya, di tangan kakeknya itu beliau diajari untuk menggembala domba pada saat itu, karena memang bapaknya tidak memberikan warisan apa-apa kecuali hanya beberapa ekor kambing dan harta yang sangat tidak berarti pada saat itu. Kenapa diajari untuk menggembala kambing? Ternyata falsafah penggembala itu adalah diuji kesabarannya. Orang jadi gembala itu kalau nggak sabar itu berantakan. Kanjeng Nabi karena akan menggembala manusia seluruhnya, maka diuji kesabarannya untuk menggembala pada saat itu. Kemudian ketika kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib pada saat itu. Dan di tangan pamannya itu beliau diajari untuk berdagang, tapi dia adalah terkenal sebagai seorang yang jujur pada saat itu. Makanya gelar Al-Amin itu, saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah bangsa yang bobrok dalam segala bidang kehidupan, ternyata ada seorang remaja mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang sangat jujur. Kemudian saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan masa pra-kenabiannya? Masa pra-kenabiannya itu saudara bisa lihat dalam Quran surat Ad-Duha ayat 6 sampai 8. Ya, dalam Quran surat Ad-Duha ayat 6 sampai 8. Di situ kita menemukan alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah dia, Allah menemukan engkau Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bingung, kemudian dia memberikan kamu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, kemudian Allah mencukupinya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini semua istimewa, saudara-saudara. Nah, kemudian waktu kelahirannya, waktu kerasulannya, Nabi Muhammad diangkat jadi rasul ketika usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu menurut ilmu jiwa adalah usia kematangan seseorang. Ya, ditandai dengan datangnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat Iqra pada saat itu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaq, ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Lah, uniknya saudara-saudara sekalian, ayat Al-Quran yang menandai kerasulan Nabi bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, tapi justru perintah yang ada hubungannya dengan masalah ilmu pengetahuan, dengan masalah yang ada hubungannya dengan sains dan teknologi. Di situ itu diharapkan supaya apa? Supaya kita umat Islam nanti
itu juga menguasai standar sains dan teknologi yang akhirnya bisa menguasai dunia, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para filosof-filosof muslim, para cendekiahan-cendekiahan muslim, para ulama-ulama Islam di abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Pada saat itu lahir filosof-filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Lahir ya, pada saat itu ilmuwan besar seperti Abu Bakar Ar-Razi, ya, kemudian Jabir Ibnu Hayyan, Al-Haytami dan lain sebagainya. Makanya pada saat itu dunia barat, itu orang-orang barat berguru pada dunia Islam selama 6 abad lamanya. Cuman mereka nggak jujur. Setelah mereka mendapatkan ilmunya, perpustakaan terbesar di Baghdad pada saat itu dibakar oleh mereka. Mereka pulang dengan membawa ilmu dari ilmuwan muslim, filosof muslim pada saat itu, kemudian dikembangkan dan akhirnya berjaya sampai sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana akhlak daripada Nabi? Akhlak daripada Nabi atau kepribadian daripada Nabi Muhammad SAW itu unik, saudara-saudara. Dr. Ali Syariati, seorang intelektual muslim kebangsaan Iran, bahwa beliau adalah tangan kedua, tangan kanannya Ayatullah Ruhollah Imam Khomeini. Beliau mengatakan dalam buku Sosiologi Islam bahwa menurut para ahli jiwa ada 5 hal yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang pertama itu adalah ibunya, yang kedua adalah bapaknya, yang ketiga adalah sekolahnya, yang keempat adalah lingkungan sosialnya, yang kelima adalah kebudayaan masyarakat pada saat itu. Nah, ini manusia pada umumnya. Tapi apakah Nabi Muhammad kena pengaruh 5 hal itu? Ternyata tidak, saudara-saudara sekalian. Karena ketika berada dalam kandungan, bapaknya telah meninggal dunia. Berarti ayahnya belum sempat meletakkan struktur dimensi rohaniah pada diri beliau. Waktu lahir ke alam dunia, ya, kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah pada saat itu. Begitu usia 2 tahun dikembalikan pada ibunya belum menerima, dikembalikan lagi ke gurun. Setelah 4 tahun dikembalikan pada ibunya meninggal tidak lama setelah itu. Berarti ibunya juga belum sempat meletakkan struktur dimensi rohaniah pada diri beliau. Yang ketiga adalah sekolahnya. Apakah saudara pernah mendengar Nabi Muhammad SAW itu pernah sekolah di mana? Tidak ada. Andaikan beliau pernah sekolah, mungkin beliau akan jadi seorang filosof besar, tapi seorang filosof besar ala Yunani. Atau mungkin seorang matematikus yang besar, tapi matematikus yang besar ala Persia. Atau mungkin dia akan jadi seorang sastrawan besar, tapi seorang sastrawan yang dikehendaki oleh kehidupan, oleh keadaan zaman yang ada. Nah, kemudian lingkungan sosialnya pada saat itu juga tidak berpengaruh. Langkah ilahi yang penuh dengan hikmah hijrahkan beliau dari kota ke gurun untuk menjadi penggembala domba, ya, supaya pengaruh kota yang semeraut pada saat itu tidak mempengaruhi jiwa beliau yang harus berkembang bebas lagi perkasa. Sedangkan yang kelima, kebudayaan umum masyarakat pada saat itu juga belum ada, karena yang ada hanya kebudayaan Yahudi dan kebudayaan Romawi pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia yang ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia memang tidak bisa dididik oleh manusia biasa. Yang mendidiknya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya maka tidak heran kalau Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh orang-orang yang pernah mengeluarkan ide dan perjuangkannya sampai berhasil, beliau menempatkan Muhammad Rasulullah di urutan pertama. Padahal beliau bukan muslim, beliau non muslim, terpaksa menempatkan Muhammad Rasulullah di urutan pertama. Karena menurut tinjauan beliau, orang ini ya ditinjau dari berbagai segi dan ditimbang dengan berbagai neraca, maka dia adalah top-topnya manusia, intinya manusia itu adalah beliau. Maka tidak heran kalau beliau memiliki akhlak yang agung. Dikatakan dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sungguhnya engkau ya Muhammad adalah berada di atas akhlak yang agung. Jadi akhlaknya berada di atas akhlak yang agung. Akhlak daripada rasul-rasul terdahulu semuanya diikuti oleh Nabi, tapi disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhlaknya sangat agung. Nah,
Saudara-saudara sekalian, kemudian misi daripada kerasulannya dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmatnya seluruh alam semesta. Jadi jangankan manusia yang tidak mendapatkan rahmat gara-gara hadirnya Nabi, binatang dan tumbuh-tumbuhan pun itu mendapatkan rahmat gara-gara hadirnya Nabi. Nah, saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana sikap Allah terhadap Nabi Muhammad? Allah itu memperlakukan Nabi Muhammad itu beda dengan para rasul-rasul sebelumnya. Saudara bisa lihat dalam Al-Quran sendiri bagaimana kalau Allah manggil rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, manggil Nabi Adam ya Adam, manggil Nabi Nuh ya Nuh, manggil Nabi Ibrahim ya Ibrahim, manggil Nabi Musa ya Musa, manggil Nabi Isa ya Isa. Tapi manggil Nabi Muhammad dengan panggilan kemuliaan, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasul. Dan ada juga panggilan-panggilan kemesraan, ya ayuhal mudassir, ya ayuhal muzammil, wahai orang-orang yang orang yang berselimut. Masya Allah, ini memang perlakuannya beda sekali, ya. Namun bahwa walaupun Allah itu melakukan kanjeng Nabi seperti itu, bukan berarti kalau misalnya melakukan suatu perbuatan yang salah Nabi dibiarkan. Tidak. Justru Nabi kalau misalnya melakukan suatu hal yang keliru langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita temukan dalam Al-Qur'an teguran Allah kepada Nabi itu bermacam-macam. Ada teguran yang lunak. Ya, itu berkaitan dengan ketika Nabi memberikan izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut berperang. Apa katanya Allah? Afallahu anka lima adinta lahum. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana alladziina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah memaafkan kamu ya Muhammad. Lu negur saja itu ada etikanya di situ. Afallahu anka, Allah memaafkan kamu ya Muhammad. Baru dibetulkan kelihatannya. Lima adin talahum, kenapa engkau mengizinkan mereka untuk tidak ikut berperang? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Mestinya izin itu diberikan setelah engkau tahu apakah mereka benar-benar ya dalam ucapannya atau mereka berbohong. Ada teguran yang keras. Gara-gara apa? Gara-gara ada ucapan Nabi yang terkesan seolah-olah Nabi itu tahu betul apa yang nanti bakal dialami oleh orang-orang yang ada di akhir. Orang itu akan disiksa atau orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal abdi syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Itu bukan urusan kamu ya Muhammad. Apakah mereka akan kusiksa atau mereka akan kuampuni? Itu bukan urusan kamu. Masya Allah. Bahkan ada teguran Allah yang berupa sindiran kepada apa? Pada Nabi Muhammad. Gara-gara pada suatu hari ada seorang buta, itu rupanya Ibnu Ummi Maktum, itu datang kepada Nabi minta diajari tentang agama. Padahal Nabi pada saat itu sedang adakan rapat dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh musyrikin yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, wajar kan kalau Nabi pada saat itu wajahnya bermuka masam, agak melengos begitu, akhirnya ditegur langsung oleh Allah dalam Quran surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'mah. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling karena ada orang buta datang kepadanya minta diajari tentang agama. Akhirnya dalam rentetan ayat ini sampai 10 ayat, ayat yang 11 dikatakan kalla inna tadhkirah, sekali-sekali jangan begitu ya Muhammad, karena agama itu adalah berisi pelajaran-pelajaran ya. Padahal saudara-saudara sekalian, kalau misalnya Nabi itu manusia biasa dalam keadaan rapat bersama para tokoh, kemudian ada orang buta datang minta diajari tentang agama, kemudian agak sinis kanjeng Nabi, kemudian dan itu dianggap suatu hal yang biasa kalau manusia biasa. Tapi karena ini Nabi Muhammad tidak boleh berbuat hal yang seperti itu. Masya Allah. Itulah sebabnya maka tidak heran kalau kita ini sebagai umatnya kita diperintahkan untuk ya menteladani beliau. Makanya Syekh, seorang ulama ini besar ya, ini yang datang ke Indonesia tempo hari ya, Umar Al-Hafidh
yang datang ke Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, begitu kedatangannya ditunggu-tunggu oleh jutaan umat manusia. Masya Allah itu. Beliau mengatakan kalau saudara-saudara benar-benar cinta kepada Rasul, maka langkah pertama saudara harus pelajari sirah daripada Nabi, sejarah daripada Nabi mulai sebelum kelahiran sampai wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, teladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah dengan banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala azza min qaili innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berhormat, sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, sudah sepatutnya kalau kita mencontoh, kita membaca sirah Nabawi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencontoh akhlak daripada baginda Rasulullah SAW dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Sedangkan yang ketiga, perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, terutama pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ingat pesan Nabi, ya, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asru marratin. Barang siapa yang sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas sholawatnya 10 kali. Lah kalau saudara sholawat kepada Nabi 100 kali, balasannya 1000 kali. Nabi juga mengatakan bahwa aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Oleh karena itulah, makanya saudara-saudara sekalian, ya, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ingat pesannya Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka jika engkau berada di tengah-tengah, engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rahmata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur nasruddin wahdul man haddal muslimin. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyuf wal muhtalifat sada'id al bihan wal fitan ma dhahara minha ma batan ambaladina Indonesia khasa wa ansaidil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.